Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Taufik dan di sebelah saya ada siapa? Dwi. Dan di sebelah Dwi ada Lugia. Lugia. Terima kasih nih udah ngobrol-ngobrol bareng. Story Ceritain aja dulu. Siap. Aku bakal nanya-nanya nih sama kalian berdua. Pertama, ceritain dong tentang biodata masing-masing. Halo, saya Mugi. Saya lahir di Bandung. Oke. Dan sekarang di bisnis atau lebih gampangnya saya punya brand di fashion kayak gitu. Keren. Terus pertanyaan selanjutnya nih, udah nggak gempar kan? Nggak. Siap. Awal merintis bisnis nih untuk Bang Mugi dulu, gimana awal mulanya? Setelah lulus kuliah, Oke. susah cari kerja, Pak. Widih. Ketawa itu sedih anjing. Enggak sedih ya, kan akhirnya kita sukses kan gitu ceritanya Amin. Waktu itu susah cari kerja, terus saya berdoa, ya Allah, gitu. Saya ingin menghasilkan dari apa yang saya kerjakan, hasil jujur tangan saya. Dan dikasih jawaban itu, akhirnya saya mulai dari nol, jual ini itu berawal dari boxer dan celana jeans sampai sekarang jaket jeans yang lebih dikenal mungkin dari jaket jeans gitu aja sih sebenarnya. Cuma kalau untuk merintis mungkin basic semua orang tahu betapa susahnya merintis karir itu sih. Berarti Abah itu bukan tipikal yang Bang Mugi ya, sorry. Bang Mugi itu bukan tipikal yang modal dari orang tua atau modal dari bank, emang dari nol. Semua merintis. dari uang jajan. Uang jajan. Bayangin itu berapa uang jajan gua? Luar biasa. Enggak sih ini, gila 200.000. Tangan 200.000. Serius 200.000. 200.000. Cuma 200.000, oke. mungkin orang bakal bilang, oh anjing nggak mungkin gitu kan. Iyalah. Cuma percayalah, gue dulu ngalamin dari 200.000, gue nggak pernah ambil laba. Intinya saat barang laku satu piece nih, simple ya. Oke, Saat oke. barang laku satu piece, nah gue nggak ngambil laba tapi modalin lagi. Nah prinsip seperti itu yang sampai hari ini saya masih kerjakan. Mungkin jadi kayak terus menggunakan laba itu jadi modal. Jadi makanya sampai saat ini belum ada pinjaman bank atau orang tua, nggak ada sih. Keren banget, bener memotivasi juga ya. Luar biasa sekali. Luar biasa banget, Bang. Ini Soalnya Bang Mugi, soalnya dari ya uang 200.000, bayangin ya, zaman sekarang mah beli air juga udah habis ya. Iya. Ini Bang Mugi dari 200.000 bisa dapat usaha sendiri dan berjalan sampai sekarang. Keren. Terus konsep yang dibangun, nama brandnya dong, kasih tahu dulu nih. Dark Dark ya. Konsepnya lebih Streetwear. streetwear. Oh, streetwear ya. Nah, kayak gitulah. Cuman kalau orang Indonesia pasti lihat itu anak jalanan, Pak, sobek-sobek, Pak. Ya tapi kan yang nggak ngerti fashionnya emang istilahnya ngomong kayak gitu, tapi yang udah ngerti fashion nih, lagian baju yang setiap baju yang dirilis selalu sold out, ya bener nggak? Sampai sekarang dari tahun berapa nih memulai bisnis brand? 2015. 2015, berarti udah hampir 5 tahun. 5 tahun, Pak. 5 tahun terus. Nah, pengen tahu dong si Darstock ini udah kolaborasi sama siapa aja? Santai dulu ya Om, kita dengerin dulu. Santai. Bincang-bincang dari Bang Abah ini kelihatannya lebih seru. Lebih seru banget. Nanti gilir. Oke. Santai aja ya. Lu duit kayak tanya. Ya kan nanti Oke. kan lagi nge-play dulu. Collab kan ya? Collab sama siapa aja nih? Collab tuh sebenarnya belum punya sih. Cuman terakhir pertama kali secara serius itu dengan brand Liquid. Selain itu, nah ini gue demen nih. Selain itu mungkin kalau misalkan ada dari Ran, The Oh, Massive atau The Upstairs, Padi, Indonesian Idol. Alhamdulillah sih mereka sebenarnya bukan collab. Iis Dahlia enggak? Jadi dia nyanyi anjing gimana? udah serius langsung. Kayak Dahlia. Itu mereka yang datang Pak, bukan collab Pak. Bukan sombong, cuma kayak alhamdulillah mereka yang datang, bukan saya ngajuin endorse gitu. Jadi mereka ngontek dulu ke si brand Bapak. Gini ya, Assalamualaikum, Pak mau punya baju kayak gitu. Tapi prosesnya tuh lama nggak dalam kolaborasi sama brand besar gitu ya?
saya juga kan ya ada sih beberapa teman juga yang pengen kolaborasi sama brand-brand besar tuh, izin terus sama prosedur yang dijalankan tuh banyak gitu. Nah ini Abai semudah itu kontak dengan manajernya atau gimana tuh? Intinya saya persiapkan produk saya. Kalau misalkan tiba-tiba terpublish viral dengan sendirinya, mereka datang, Pak, kita nggak ngajuin. Kalau misalkan harus jujur, saya juga nggak punya uang buat ngajuin endorse atau kerjasama. Saya nggak punya uang. Alhamdulillah mereka yang datang, Pak. Jadi mungkin kenapa bisa secepat itu? Karena pihak mereka yang minta. Coba kalau pihak brand yang minta, mungkin kita dipersulit uangnya, antri, nah gitu kan. Ini kan enggak, mereka yang datang, Pak. Jadi benar pure dari pihak. Alhamdulillah mereka yang datang ngajuin kerjasama. Tapi gini nih. Apa itu? Tapi. Sekarang kan banyak nih si Darkspoke ini tuh kolaborasi sama musik. Apakah yang dikejarnya tuh musik dulu ataukah ada yang lain? Darkspoke tuh ngejar ke semua orang. Maksudnya nggak lewat musik. Cuma mungkin brand ambassador saya, kayak termasuk dia juga pernah jadi model kan beberapa kali. Memang dia di bidang musik sebenarnya. Tapi kalau misalnya buat kedepannya ternyata lebih melekat ke musik, saya kejar itu. Saya pasti kasih wardrobe. Saya support juga buat teman-teman saya yang di bidang musik itu. Meskipun sebelumnya bukan di musik sih, cuma pengen semua orang ngerasain berani aja punya hak yang sama buat menunjukkan sisi terbaiknya. Jangan mikir karena saya ABCD hitam atau apa, gue nggak suka itu. Jadi kayak gue pengen nunjukin semua orang punya hak yang sama buat tampil beda gitu. Keren. Dwi. Terakhir nanti langsung Dwi. Oke. Pertama nih, kan si brand Darkspoke ini viral gara-gara ngeluarin produk apa nih? Pertama viral. Kalau sebenarnya dari awal juga mungkin untuk skala viral saya nggak tahu, cuma dari awal ketika bikin celana jeans robek udah dikatain celana gembel. Bener. Terus boxer katanya jual. Cuma saat itu kan saya belum mampu bayar model, Pak. Saya pakai sendiri, aing pakai ngangkang gitu kan. Sedang teman-teman saya bilang, lu jual boxer 3 dapat isinya gue. Cuma di situ kayak itulah branding sebenarnya. Itu dari awal juga udah kontroversi. Mungkin karena sekarang dibilang viral tuh pas kemarin kayak pocong hypebeast gitu kan. Dan tahun ini juga saya keluarin lagi. Itu karena kebetulan aja, karena pas saat followersnya nambah, saya bikin konten yang lebih goblok lagi. Sebenarnya dari awal juga saya bikin baju memang goblok, Pak, gitu. Karena kalau misalkan baju rapi, Bapak belinya di Ramayana. Bener banget. Jadi emang konsep si Darkspoke ini berbeda sama yang lain ya, nggak mengikuti kayak pasarnya lagi happening ini nih. Misalnya kemeja enggak? Iya, jarang, Pak. Orang lain bikin street bikin kayak bomber kayak apa. Saya bikin sarung, Pak. Malah bikin sarung. Sajadah tuh viral, Pak, bikin sejadah, Pak. Viral tapi nggak laku. Tapi yang penting kan udah produksi. Yang penting dalam sejarah fashion kita sudah melakukan itu. Kayaknya bijak sekali nih bapak-bapak ini. Karena Amer, Pak. Amer. Inspirasi. Sekarang Bapak nih, Bapak pertama viral nih nge-DJ saat kapan, Pak Dwi ini? Waktu itu sih waktu ada undangan ya. Adalah nama tempat. Oke. Di situ saya main di acaranya anak-anak geng motor. Widih. Pride. Boy. Siap. Ini agak disensor ya. Siap. Maksudnya pertama viral kan nih? Iya, pertama viral. Waktu itu main di acaranya anak sekolah. Oh, anak sekolah. Di sekolahan Angkasa Bandung. Ya. Nah, di situ awal mula saya main dan berkelanjutan lah. Sampai ada undangan dari kampus nih. Ada undangan dari kampus juga. Terus? Boleh diucapin ya? Gak apa-apa. Nah, nanti. waktu itu Ekuitas. Oh, di Ekuitas. Oke. Di situ emang pecah bener orang-orangnya. Masuk. Semua langsung tahu bahwa yang perform itu Dwi gitu. Nah, itu di situ. Dari situ saya terus berjalan sampai akhirnya ada tawaran dari luar kota kan. Alhamdulillah.
langsung naik ke si Instagram, followers jadi banyak. Sekarang kan Instagram juga udah puluhan ribu nih. Nah itu tuh pas perform di Ekuitas langsung pada nge-followin atau gimana? Belum. Oh, belum. Kalau di IG sih sebetulnya itu baru-baru sih sebenarnya. Awal mula punya nama sebetulnya dulu tuh dari basicnya dari apa emang ya, dari dunia model ya. Model. Oh, modeling dulu. Modeling dulu, dari model terus berlanjut ke dunia malam. Dan akhirnya saya jadi DJ gitu. Oh iya. Sebenarnya iseng-iseng sih sebenarnya, cuman makin sini oh ini hobi yang menghasilkan. Benar-benar. Kenapa enggak gitu? Kenapa enggak dijalanin aja gitu. Betul. Di situ terus berlanjut dan akhirnya alhamdulillah lah menjadi Duyang sekarang. Keren. Tapi benar sih sekarang juga followers sudah banyak nih, udah terima endorsean juga barangkali. Alhamdulillah ya. Tapi disebutin dong ke teman-teman pernah perform di kota mana aja nih seorang Dwi ini? Kalau di luar kota ya, Bandar Lampung, Surabaya, terus mana lagi ya? Aduh lupa lagi. 5 kota aja, 3 lagi. Jakarta udah pernah? Jakarta udah pernah, cuman itu di acara private party. Terus 2 lagi nih, Surabaya atau Bali udah pernah? Kalau Bali belum sih, karena gimana ya? Kalau Bali tuh setahu aku tuh jarang ngundang talent yang dari luar kota. Setahu saya, karena mungkin nggak tahu nama saya belum sampai di sana, nggak tahu gimana. Jadi saya belum sampai ke sana. Habis podcast ini pasti ke Bali. Iya, barangkali punya event amin. segala macem mau ngundang Dwi, boleh langsung ya nge-DM aja. Langsung di kontak, langsung di DM aja. Nah, Instagram tuh dipegang sama Dwi sendiri atau ada admin? Sendiri sih kalau akun yang satu itu. Oh, jadi terima Pribadi. segala macam. Sekarang kan langsung lewat Dwi ya. Sekarang kan kalau misalkan kita ada manajemen, kadang maaf ya, bukan mau menjelekan manajemen. Cuman ini karena sekarang kita berjalan sama manajemen, ya ngerti lah. Ada potongan ribet. Ribet. Simpel aja ya, ribet gitu. Iya gitu. Jadi ya udahlah, sekarang saya jalan sendiri aja. Oke. Sama ini nih, kan banyak ya di Instagram juga, apalagi Dwi udah dikenal sebagai selebgram nih, banyak fake akun nih. Nah itu cara menanggapi fake akun atau kasus-kasus yang mengatasnamakan Dwi itu kayak gimana cara menanggapinya? Apakah dibiarin aja atau ada yang kayak misalnya, wah ini harus didatengin nih? Nggak usah ribet sih sebenarnya. Karena aku sih sebenarnya punya jurus. Jurus? Iya. Siap. Ini dulu lah jurusnya. Jurusnya tuh kalau nanggepin mereka orang ya, paling saya bilang tenang aja, saya punya jurus kok. Kalau dia nanya jurus apa tuh? Jurus cuek. Cuek aja. Berarti. Tapi ada sampai saat ini gitu yang mengatasnamakan Dwi, misalnya harus transfer segini, mau perform di sini, ternyata orangnya bukan Dwi yang asli, ternyata fake account. Nah, ada pengalaman? Sering kejadian kayak gitu. Nggak sering. Terus kejadiannya banyak juga kayak cewek-cewek, maaf ya, yang udah pernah ketipu sama fake akun aku, mohon maaf. Iya benar. Karena itu bukan Dwi. Bukan Dwi ya. Apalagi yang minta apalagi yang minta kakak minta pap. Itu bukan. Oh ya. Bukan aku, bukan. Jadi itu semua fake account. Banyak kejadian kayak gitu, Pak, yang ngadu sama saya. Kak, ini kakak beneran bukan kok, kakak kayak gini sih, minta pap kayak gini. Terus lu bilang itu Parah. Ya, itu bukan. bener kan itu pembelaan. Pembelaan. Itu kecil itu anjing. Waduh. Karena jurusnya gimana? Cuek aja berarti Dwi mah, nggak pernah nanggapin. Nggak pernah. Dicari orangnya siapa, barangkali teman dekat yang emang sengaja mau ngejatuhin Dwi lewat fake account. Nggak apa-apa. Malah di balik itu saya bersyukur sama mereka. Makin banyak fake akun, Ya. makin banyak juga orang yang penasaran. Benar. Bang Abai, Iya. Bang Mugi. Kalau misalnya menanggapi tentang KW ini di Indonesia kan banyak banget nih. Nah, pernah nggak sih brand Birdsbox ini
ditiruin atau dikawin sama ya yang di pinggir jalan, jadi merugi sama dan sebagainya. Tanggapan Bang Mugi mau seperti apa nih? Apakah nuntut atau gimana? Realistis aja ya Pak, di Indonesia justru ada 2 poin. Ketika orang bikin KW terhadap brand lokal, berarti brand lokal itu udah diakuin. Nah, poin kedua, meskipun saya sudah punya hak cipta sendiri, untuk mereka yang bikin KW, saya biarkan Pak, karena mereka cari uang juga lewat situ. Iya, betul. Nah, balik lagi poin 1, ketika banyak orang yang bikin KW, berarti nama kita sudah diakui. Jadi saya sangat, sebenarnya itu nggak baik ya Pak untuk hukum Indonesia. Soalnya kan banyak. Cuma ya kita juga tahu Pak di Indonesia gimana, tetap bebel gitu kan. Jadi saya biarkan aja. Nggak pernah mempermasalahkan sedikit pun. Selagi mereka, maksudnya kayak untuk menjiplak aja, itu kasusnya udah lama kan Pak. Oh, udah lama. Sebelum kita bahas ini juga brand-brand lain udah semua orang udah pada tahu lah. Mereka bikin itu betul untuk mencari uang. Iya. Nah, sebenarnya ketika kita dibikin KW, ada KW-nya nih. Nah, si originalnya itu makin naik Pak. Oh, bukan makin berkurang. Enggak Pak. Okay. Nah, kalau untuk saya pribadi mungkin bisa bikin gimana caranya bikin produk yang nggak bisa diikutin, yang susah dijiplak. Mungkin itu salah satu cara. Tapi di luar pada itu saya membiarkan karena ya mereka juga cari uang Pak. Iya. Benar. Jadi tinggal kitanya aja bisa lebih kuat lagi memperkenalkan identitas nggak? Benar. Tapi kan pernah tahu ya Mang Dwi juga masalah kasusnya fans tuh, banyak yang niru sampai nggak mau jualan di Indonesia. Nah, Bang Mugi nggak berpikiran, oh sekelas fans juga bisa ngegugat gitu? Mungkin kalau saya sudah sebesar fans mungkin bisa aja. Bisa aja. Okay, Cuma kalau sekarang kayak biar realistis sih Pak. Oke. Lu bikin KW, gue tetap laku ya. Oh, jadi nggak. Mungkin secara hukum itu nggak boleh Pak. Iya, tapi benar. yang Tuhan lihat beda Pak. Kenapa si penjual KW tetap laku? Ya yang Tuhan lihat kan dia berusaha cari uang Pak secara halal. Bener juga. Ya udah, apa yang diribetin? Tapi selama ini si brand Dasbook ini udah terdaftar. Buat teman-teman nih yang wah belum terdaftar gitu istilahnya mah, jadi nggak apa-apa lah. Sudah, alhamdulillah. Di tahun baru tahun ini baru terdaftar di kementerian Pak. Oke. Mungkin lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kan lagi happening masalah tato nih. Bapak juga bisa lihat ini Bapak. Tato salah satunya ini tato. Yosan. Nah, sebenarnya dengan adanya tato di tubuh kita atau di tubuh masing-masing, terutama dari Bang Dwi sama Bang Mugi, apa sih pendapat kalian tentang tato? Dari Bang Dwi dulu. Tato. Iya. Tato mah gimana ya? Apakah kriminal kah? Apakah seni atau apa deh? Yang Kalau di zaman dulu, pendapat di zaman dulu ya, tato emang dipandangnya ya kriminal. Tapi kalau untuk di zaman sekarang, seni sih abang ya. Jadi seni kata Bang Dwi. Seni. Makasih. Lanjut. Menurut seni. Tapi pernah ada kejadian di masa kecil atau di masa ya yang sekarang, pernah nggak Bapak gitu ngelihat orang preman mukulin Bapak dengan kondisi orang itu bertato, jadi Bapak tuh ngelihat ke orang itu, wah ternyata yang punya tato tuh kriminal nih, suka morotin. Pernah nggak ada kejadian kayak gitu dari kecil sebelum Bapak ditato aja deh? Banyak sih. Pernah. Disebutin dong, ceritain ke teman-teman gimana awal mulanya. Gimana ya? Pertama kayak misalnya SMA nih, Bapak dipalak sama ya preman-preman, tatoan gitu. Gimana? Orang dia yang malak. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah aku dari SMP udah ditato. Baru ditato? Jadi nggak ada yang malak jadinya. Oh, nggak ada yang malak. Malah saya berteman sama orang yang malak itu. Malak. Pelakunya Bapak. Ternyata pelakunya. Oh, jadi istilahnya bukan kriminal ya tato itu. Jadi sebagian besar mah menurut Pak Dwi itu seni. Kayak gitu. Kalau menurut Bang Mugia nih, Bangkotan. apa? Bangkotan. Bang Mugia, Tato. apa sih tato?
tato ya udah, orang makin kesini kan tato juga udah makin orang-orang makin sadar kan. Nah untuk tato ya Oke. mungkin buat keluarga nggak boleh, karena jujur Oke. keluarga saya awam. Benar banget nih. Kayak udahlah negatif intinya, kalian juga paham. Cuma untuk saya pribadi, saya juga tato kalau nggak karena orang tua saja, orang tua saya yang nerima, saya juga nggak akan tato. Jadi orang tua saya, so mami itu nggak bilang iya tapi terserah, cuma Oh iya. dia betul. tahu saya sekali. Cuma intinya dibanding gua harus tertutup, bohong, mending gua dari awal. Nah karena gue mikir tuh tato buat gue ini seni aja, seru, gue suka. Seru-seruan. Cuman ya tugas kita intinya kita jangan jadi kriminal. benar. Yang kayak orang awam pikirkan, Pak. Benar-benar. Kita jangan jadi negatif. Kalau misalkan dengan tato, justru itu motivasi buat kita juga bisa jadi lebih baik. Betul. Jadi gue bisa bikin statement kayak ini tentang gimana cara kita ngejar orang dari cover kan. Benar. Nah, gue bisa bilang juga nggak selamanya yang cover baik tuh memang baik, ya gitu kan. Kayak temen lu semua tang atau apa gitu kan. Siap. Kalau saya pribadi, Emosi Bapak. kalau saya pribadi, Emosi. justru itu gue pengen kayak ngeliat orang, ya udah lu bebas ngatain gue ABCD karena cover gue kayak gini, dan tapi gue nggak akan ngelakuin pembelaan. Yang gue lakuin ya udah tingkah laku gue kayak gini. Jadi ya udah lu nilai sendiri aja. Kayak gitu. Jadi pengen ngasih tahu. Jujur gue pribadi pengen ngasih tahu ke orang, bikin mindset bahwa standar kebaikan, kegantengan, kemapanan, kesolehan itu dari cover, nggak gitu. Berusaha universal lah kita. Di zaman kapan anjing masa mikir gitu mulu. Iya, kita kan sekarang udah istilahnya revolusi ya. Jadi kita juga pemikiran mindset tuh jangan kayak dulu lagi, kayak gitu. Betul. Nah, kan ini udah bertato nih kalian nih. Bisa disebutin nggak salah satu tato yang menurut kalian tuh paling berkesan dari Pak Dwi dulu? Tato Berkesan? yang paling, ya. Nanti bisa Kalau disebut. Yang mana dulu? Yang mana dulu diliatin dong. berkesan sih cuman ini aja. Tuh Pak. Yang Waduh. paling berkesan Ini tuh satu kesatuan atau gimana nih? ini yang paling berkesan cuman ini, Iya. dan ini. Ini. Dua tiga. Dari salah satu yang Ini apa paling nih? benar. Telurnya, Belum jadi. telur. Dia nggak ngeliatin Pak, di sini juga ada. Aduh. Bapak nggak tahu. Bapak yang ada di sini. Petanduk. Yang mana yang paling berkesan salah satunya? Sama konsep Oh. apa yang Bang Dwi tanganin? Bang Dwi tanemin di tato ini? Kalau yang Salah paling salah satunya ya, satu berarti kan? Ya satu aja. Kalau satu sih cuman ini aja. Yang itu Yang ini sama yang ini. Ini kan satu. Dajjal. apa nih? Ini Sebutin mata. dong artinya apa? Artinya apa? Artinya sih kalau ini Keren. artinya lebih ke apa ya? Dulu sih aku sering disepelein sama cewek ya. Ini Oke, dari oke, isi oke. hati ya ini. Iya benar. Isi hati. Oke. Dulu aku sering disepelein sama cewek karena saya selalu dianggap sepele tuh ya anak bego. Mereka orang kira aku tuh diem tuh nggak mantau mereka. Oh. Jadi gitu. lebih pada intinya ya, mata saya tuh nggak cuma dua, mata saya tuh ada di mana-mana juga. Jadi untuk Artinya. wanita manapun Siap nih. yang Dari pernah, Bang Dwi. untuk Silakan waktu Iya. dan tempat. Gimana? Lewat. nah, yang ini yang lama. Gimana? Terus gimana? Pada intinya untuk seluruh cewek jangan nganggap sepele kepada pria, karena pria itu diam-diam bau tihayam aja. Yang bener dong. Bau tihayam ya. Apa? Diam-diam apa? Saya kan orangnya pendiam ya Pak ya sebenarnya. Jadi ini arti yang ditato di sini tuh, saya diam di tempat, cewek saya kemana-mana, dia pikir aku nggak kemana-mana, nggak tahu apa-apa gitu. Benar-benar. Cuma ingin mengingatkan, Iya.
saya diam, tapi bukan berarti diam. Mata saya ada di mana-mana juga, maksudnya kan kayak gitu. Oke. Keren banget sih itu dari Keren lah ini curhat deh. keren bro. Kan ini kuas dari Bang Dwi. Iya. Jadi isi hati nggak apa-apa dong mau curhat. Tapi itu emang benar kejadian sama Bang Dwi sendiri Nah, ya. kejadian. Oke, dari Abay ini ketawa-ketawa terus. Gimana Bay? Salah satu tato yang Abay emang wah ini gua banget nih. Yang mana? Ini liatin dulu banyak juga sini. Wih, konsepnya spasi gitu ya, Bay. Nah, ini Jägermeister. Oh, Jägermeister. Ini rajin sholat. Oke, nanti di zoom ya sama aku ya, udah jadi biar kelihatan. Paling yang ini sih. Yang mana? Every bad thing has a good side. Nah, beskop. Nggak jualan tetap. Yang benar. Apakah itu karena emang dari 2015 Ya, mengembangkan bisnis ini jadi tertarik sama ditato atau gimana? mungkin karena orang juga udah bisa ambil kesimpulan kenapa tulis dashboard ya. Karena sejauh ini selama saya hidup ini yang bikin saya banyak belajar, banyak berubah dari dashboard ini. Kalau sisanya random sih, kayak smile di sini, api-api saya di sini. Sama apa itu di situ? Ini tanduk rusa pak, karena perut saya gede jadi kayak domba adu anjing. Domba Garut. Oke, sekarang udah ke segmen kedua nih, segmen game. Iya. Jadi nanti gamenya tuh gini nih, Bang Dwi sama Bang Mugi. Jadi kalau misalnya game itu truth or dare, jadi truth itu kan kebenaran, kalau dare itu tantangan. Nanti kalau misalnya Bang Abay nggak mau jawab atau Bang Dwi nggak mau jawab, boleh minum aja, oke? Udah disediain juga nih minumannya, oke? Siap. Pertanyaan pertama, Sebut siapa? wanita atau karir, truth or dare dari Bang Dwi dulu. Truth or dare, tantangan atau jawab? Truth tuh tantangan, dare tuh tantangan, kalau truth jawab. Truth. Oke. Wanita atau karir? Wanita sih. Wanita. Alasannya kenapa? Karena wanita itu bisa dibawa Diapain Wi? bisa dibawa sukses bareng. Betul. Oke, Gangster Pak jawabnya. keren. Dari Bang Abay, truth or dare? Kayak gue dare aja deh. Oke, minum. Silakan minum. Haus. Siap. Pertanyaan kedua, kriminal atau pemabuk dari Bang Dwi dulu. Truth or dare? Truth. Oke, jawabannya apa? Truth itu berarti Jawab. Jawaban. Kriminal atau pemabuk? kriminal karena saya basicnya anak jalanan. Jadi ya udah kriminal aja. Kriminal aja alasannya. Oke. Dari Bang Mugi. Dari Bang Mugi. Iya. Kriminal atau pemabuk? Truth or dare? Mabuk sih dia mah. Truth. Oke, jawabannya apa? Mabuk aja. Alasannya kenapa? Mabuk yang rugi lu 10 doang. Oke. Udah itu aja. Rugi lu doang gitu kan. Simpel itu. Simpel. Oke. Pertanyaan ketiga. Gangster atau ormas? Truth or dare? Truth. Jawab. Truth. Oke, dijawab. Apa? Gangster. Gangster. Alasannya? Daripada ormas, dia apa alasannya? Ormas itu lebih mengarah ke keuangan terus sih. Iya, maaf ya. Jujur, siap. Emang ormas itu kan karena kenapa digerakin ada ormas? Bener. Karena biar ada pergerakan keuangan juga. Bener banget. Kalau gangster mah kan, gangster mah mabuk di jalan, ribut, udah pulang. Beres gitu ya. Beres udah. Oke. Sekarang dari Bang Mugi. Truth or dare? Karena saya nggak tahu ormas dan gangster, saya minum aja. Oke, truth ya. Cari aman si bapak. Si bapak cari aman. Cari aman. Cari minum. Cari minum. Oke, pertanyaan selanjutnya. Tato atau narkoba? Truth or dare? Bang Dwi.
Truth Apa or tadi? dare? Apa tadi? Tato atau narkoba? Truth. Truth. Jawabannya apa? Berarti jawabannya Apa itu, Wi? Tato atau narkoba? Jangan nyembah. Jawab, Wi. Ini publik kok soalnya nih. susah ya kalau itu ya. Kalau susah mending dare. Tapi kalau mau dijawab, mau nggak? Siap. Truth aja dah. Truth aja. Oke, apa jawabannya? Oke, kenapa alasannya memilih tato? Tato tuh ya karena sebenarnya emang nggak mau ditato lagi sih. Cuman karena Ini mau, ini enggak. Oke. gimana ya? Ntar yang bayar. Satu. Tuh, gimana? Gimana ya? Udah podcast ini udah. Ya udahlah. Ikutin lah. Oke, dari Bang Mugia sendiri, tato atau narkoba? Woy? Truth or dare? Truth or dare? Truth. Truth. Saya pilih tato karena ya udah saya udah tatoan, masa lu masih nanya anjing. Iya kan barangkali mau beranjak ke lebih yang ekstrim, enggak? Sejauh ini cuma tato. Oke, sejauh ini cuma tato. Ternyata teman-teman, pertanyaan ke-6, sendiri atau banyak teman? Truth or dare? Dari Bang Dwi. Dare. Dare. Dare mah tuh minum. Minum lah. Siap. Lagi haus. Lagi haus. Mau cari Boleh alas ditator nggak? Boleh. Boleh. Siap. Mantap. Pak Haji. Siap. Oke. Yearnya lila-lilanya. Kalau Bang Mugi nih, Yes. sendiri atau banyak teman? Truth or dare? Truth. Truth. Alasannya? Apa jawabannya? Banyak teman. Banyak teman, alasannya kenapa nih? Sebenarnya bukan banyak teman banget sih. Hmm. Banyaknya tuh tergantung ya. Buat gua 3 aja udah banyak. Tapi semuanya emang solid. Nah, Kalau sendiri bawaannya sedih, Pak. Sedih susah tidur coli anjing. Terlalu jujur. Jawabannya terlalu biasa. Siap. Anak muda. Pertanyaan selanjutnya. Terkenal karena sensasi atau terkenal karena prestasi? Truth or dare? Bang Dwi. Terkenal karena prestasi atau sensasi? Terkenal. Truth or dare? Jawab atau tantangan? Jawab aja lah. Oke, berarti ya. Oke, siap. Apa jawabannya begitu? Dua-duanya sih dijalani sih. Kalau misalnya dua-duanya mau nih deh minum Dengan sensasi sih. sensasi. Iya. Oke, karena apa nih beda dari orangnya ini? Karena kan ya secara normal kan pengen prestasi yang di luar, tapi Bang Dwi ini bisa menyuarakan ya udah sensasi. Kenapa? Karena sensasi. Karena Ambil sensasi. terlalu banyak orang yang menyepelekan saya. Simpel banget. Jadi Siapa? Siapa tahan? dan bukan. Ya begitu. Oke, jadi sensasi aja. Sensasi aja. Oke, dari Bang Mugi sekarang. Truth or dare? Dan boleh nggak? Oh, dare. Tiba-tiba dare. Siap. Tapi gue bakal jawab Langsung alasannya. nggak pakai soki lah. Langsung lah. Oke. Nongkrong sama peminum jadi kalah kami. Tapi ini sensasi sih sebenarnya. Sensasi ya. Nah, tapi gue mau jawab. Oke, Alasannya, jawabannya kenapa? prestasi atau sensasi itu adalah cara mereka ngebranding dirinya sendiri. Prestasi memang dia mampu, udah Oke. ketemu passionnya. Sensasi aja dulu udah dapat sensasi, dia gunain momen itu buat jadi dirinya sendiri, keluarin prestasinya. Makin Luar biasa. Inspirasinya tuh dapat terus ya. Mereka. Dan lagi dong haus. Jangan dong. Pertanyaan selanjutnya nih. Orang tua atau diri sendiri? Truth or dare? Orang tua. Orang tua yang melahirkan maksudnya. Iya, orang tua dong. Orang tua. Orang tua. Kenapa alasannya? Karena orang tua tuh gimana ya? Enak. Segalanya. Segalanya. Siap. Jadi bukan yang tipikal Bang Dwi itu, udah aja diri sendiri, orang tua mah nomor 2. Enggak gitu. Keren. Orang tua. Meskipun bad boy, tetap hati itu anak mama. Meskipun goblok-gobloknya saya, Oke. pak boynya saya. Siap. Jujur. Tapi kalau lagi sedih saya selalu ingat orang tua, itu aja. Karena di kala saya kesusahan, Oke. nggak ada temen, loncatnya ya mama. Oh, tetap ke mama. Oke. Dari Bang Mugi, truth or dare nih? I say true. Truth. Alasannya apa jawabannya? Orang tua atau diri sendiri? Orang tua.
Orang tua, kenapa nih? Jangan sama nih gara-gara Bang Dwi. Apa alasannya, ada alasan sendiri dong? Orang tua ya udah jelas lah ya. Ya lu bisa jadi sekarang kalau bukan karena orang tua. Nah, apalagi selama orang tua lu ada. Yaitu momen yang berharga yang jangan lu sia-siain. Benar. Mau lu seburuk apapun, gua sebaik itu misalkan. Tapi gua tipikal orang yang selalu ingat. Contoh, Oke. waktu tato nih, gua dimarahin. Marahin bla 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 bla. Endingnya apa nyokap gua bilang? Tolong jangan lupa transfer buat arisan. Yo, as always. Cuma meaningnya segoblok apapun kalian, ketika masih punya komunikasi dengan orang tua, Benar. orang tua tuh pasti diakhiri dengan doa. Iya. Kayak kita berangkat nih, udah dimarahin nih, orang tua pasti semoga hati-hati, semoga baik-baik aja di sana, semua usahanya lancar, karir kalian bagus. Meskipun kita udah membuat onar misalnya, orang tua tuh nggak pernah dendam. Jadi sebenarnya nggak ada alasan, nggak ada pilihan ketika lu milih diri sendiri sama orang tua. Jelas orang tua harus ditamain. Utamain orang tua. Iya. Berarti sama ya dua-duanya. Anak ibu juga, anak papa juga guys. Siap orang tua. Dah, mama. Terlahir dari nyokap anjing kok di-download. Kayak bener juga batu hirup batunya. Di Ahmad Dhani anjing. Laskar cinta. Oke, pertanyaan selanjutnya. Menjadi kaya raya atau sederhana? Dari Bang Dwi dulu. Sederhana tapi bahagia. Sederhana tapi bahagia, Iya. terus ya jawabannya. Iya, betul. Oke, kalau dari Bang Abay, Apa itu? menjadi kaya atau sederhana? Kaya raya ya. Jadi bergelimbangan harta gitu enggak? Gue denger aja deh, Der. Serius gue punya alasan nih, gue gak bisa milih nih. Oh, nggak bisa milih, nggak bisa ada dipilih dari salah satu itu. Oke, Der. Tantangan. Kalaupun gue milih Siap. yang jauh, anjing dengerin. Siap. Kalaupun gue sederhana, Oke. logikanya nggak ada orang yang mau sederhana tapi nggak makan gitu kan. Bener Nah, banget. Bener. kalau gue milih kaya raya, itu ambisius pak. Ambisius. Nah, Oke. jadilah sederhana meskipun lu kaya raya. Gitu aja. Jadilah Sederhana meskipun lu kaya raya. meskipun lu kaya raya. Enak Oke, kan? bener enak. Kaya raya, tapi lu tetap sederhana anjing. Iya, benar juga sih. Ya. Tapi di zaman sekarang ya, Apa itu? orang kaya kebanyakannya tidurnya nggak nyenyak loh. Benar. Karena apa tuh? Karena apa coba? Nggak tahu. Kenapa wi? Kenapa? Boleh jujur nggak sih? Boleh dong, di sini tuh bebas. Ceweknya senyum, anjing senyum kan? Orang kaya Tapi tuh, ada anak nih. orang kaya tuh kebanyakannya hidupnya seenaknya hidungnya gitu, ya kan? Iya. Berikut mereka tuh nggak mikirin orang-orang yang di bawah, dan terus gimana ya? Nyat intinya mah geus we lah gitu. Lamun bacek bahasa Sunda mah geus we hirup sederhana tapi beban. Bener. Iya. Ayo Tapi lebih bagus lagi ketika lo kaya, tolong jadilah sederhana. Nah. That's why I minum. Iya. Tapi kan kadang lupa diri. Oh, Nah, itu berarti kadang sometimes ya beberapa orang pak. Iya. Ada juga orang kaya, termasuk kayak founder dari Facebook, Betul. dia tetap down to earth, Iya. be humble, sit down. Jadi, Baru dong. jadi memang kalau untuk orang-orang kaya yang sok, yang norak, mungkin dia karena baru kaya apa. Betul. Tapi yang gue lihat ya, pengamatan banyak orang kaya, tapi mereka lebih makin ke bawah nih. Karena dia yakin di sekeliling gua masih ada orang yang harus gua kasih nih. Benar. Nah itu perhitungan kita kan intinya kayak kita berbagi, tapi perhitungan Tuhan, men, kata Tuhan nih, yang gua titipin itu bukan buat lu sepenuhnya. Iya. Nah, Masih ada that's why gua bilang sederhana. Sederhana aja anjing, orang-orang gak harus tahu lu kaya. Benar banget. Tapi ketika lu bertahan hidup dan masih bisa menghidupi orang sekitar, jauh lebih dari kaya anjing itu namanya. Keren Setuju. banget, setuju ya Merdeka. Setuju. Mau gitu inspirasinya banget. Bacot. Oke. Ramer. Kadang kala Anjing. ada paribasa muncul kolot baheula. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke. Oke. Pertanyaannya, enak di bawah atau di atas dari Bang Dwi?
Itu yang jawab. Ceweknya anjing yang harus jawab. Apa enak di atas atau di bawah? Dari pinggir sih biasanya. Ya, emang iya. Kamu Beb apa? Iya bener dari pinggir. Dari pinggir. Ih, jujur lagi aja. Oke, terus jadi jawab dari pinggir. Berarti daerah tuh tantangan nggak ada dipilih salah satu. Dia udah truth aja udah jawab. Udah jawab ya. Udah jawab. Siap atau? Iya benar. Lanjut Bang Mugi. Truth or dare di bawah atau di atas? Gue di bawah. Di bawah alasannya kenapa? Si Mas Lenang lagi bisa gitu kan. Enggak. Ini kok dua-duanya itu kan maksudnya di atas di bawah tuh kan ada orang juga yang suka memberi, Iya. suka yang meminta. Oh. gitu rasanya. Oh, sih. Iya. Aduh, Emang astaga. Basicnya sih. Iya. Pasti tanya di situ kok ke situ pemikirannya, Nah. padahal kan ada juga apa-apa, istilahnya apa-apa. Kan yang lain kemarin. Ini Dia di pinggir Pak enaknya. Iya, Jadi dia ngasih iya, Heeh. minta iya, di pinggir gitu kan. Maksudnya gitu. Dia benar Pak. Oke, benar-benar. Siap. Ampun. Pertanyaan selanjutnya, nah ini baru 18 plus. Nah, oke. Bokep atau live sex? VCS ya. Nah, PC. Ya, terus order. Terus order. Jujur, anjing. Dia bilang VCS. Bukan. Maksudnya Harus jujur. PCS gimana tah? Memilih film blue film atau VCS itu. Jadi Yari lah. oke. Gak ada jawabannya anjing. Oh, enggak ada. Gak ada pilihan. PCS lah. VCS. Oke. Sama siapa Wi? Ya. Sama yang ada loh. Skip dari Sama Bang sama yang itu dah. Ini kebanyakan nih Ya, kayak berarti kita dare Wi. Der. Dare, Wi. Karena ya Oke, di antara pilihan kita nggak bisa jawab itu. Iya, benar. Kita pilih live anjing. Guys, pilih live langsung benar live nggak ada nih. Sekarang PCS sama-sama aja Aduh, perontal nggak apa-apa ya, perontal nggak apa-apa ya. Terakhir Sebut sih VCS sama followers. Enggak ada, sih nggak ada. parah. Siap bol. Aduh. Oke, Nggak, seru paling seru. sama fans Terakhir nih. Sama fans. Hah? Terakhir Sama ya. fans aku dulu. Terakhir. Aduh, ini jadi berkelahi. Terakhir ya, pertanyaan terakhir. Cewek BO atau pacar sendiri? Pacar Truth sendiri. or dare? Truth or dare? Jawab atau Jelas tantangan? lah itu. Truth. Apa jawabannya? Ya, Jawabannya apa? Pacar sendiri atau BO? Jujur. kalau gua sih sama pacar diri sendiri aja lah. Oke, siap. Acara. Karena belum tentu gitu. Kita jajan ke sana, tahu-tahu Benar. pulang-pulang dapat penyakit kan. Ya. Kan Oke. mending udah sama yang jelas aja gitu. Siap. Atau sinek. Oke, dari Bang Mugi. Truth. Terus apa jawabannya? Pacar dong. Pacar. Kenapa tuh? Gua nggak sange kalau jajan. Emang punya pacar? Sesimpel itu. Sesimpel itu. Oke. Kalau punya kan jawabannya. Kalau nggak ada ya coli anjing. Nyekik. Oke. Oke, terima kasih untuk semuanya, untuk Bang Dwi, Bang Mugia. Kita udah di penutupan acara nih. Ya. Nah, satu lagi mungkin sebagai penutup buat Bang Dwi dulu, kalau misalnya mau yang kerjasama atau kolaborasi ataupun apapun yang bisa menghasilkan cuan untuk Bang Dwi, harus menghubungi kemana nih? Sosial medianya juga disebutin atau Untuk selanjutnya ya, untuk kalau kita akan kerjasama ya boleh dikontak langsung ke Instagram saya Instagramnya apa? dwp_a_v_bis. Terus Twitter? Dia mau bilang TikTok Oh, anjing. enggak mainan Twitter enggak. Twitter enggak? Terus Facebook enggak ada? Enggak juga. YouTube juga barangkali mau dipromoin? Oh, kalau di YouTube Oke. boleh di subscribe Subscriber. boleh di subscriber di DWP Anvi. Hanfi. Oke, nanti dicantumin juga di link deskripsi di bawah ini. Oke. Sama Bang Mugi juga nih. Gimana kalau misalnya mau Apa? ngejob, mau ngejob, mau kolaborasi sama Bang Mugi sendiri, apakah harus kemana? Instagram saya Mugia
Imam. Oke. Tapi mending kalian follow DURCH Nah. Darspok. Kalian beli barang saya. Nah, karena saya hidup dari situ. iya. Sudah. Lebih tepatnya ke situ. Nah, alamat brandnya sendiri di mana, Bang? Ada di Google. Ada di Google, oke. Darspok cari aja. Siap. Jadi untuk teman-teman bisa langsung searching aja di Google mungkin ya. Iya. Siap. Ketika lo ketik Darspok di Google, di alamat itu ada kita, ada saya, ada kita. Mereka dari sini juga kok. Siap. Satu pesan deh buat teman-teman dari Bang Mugia sebagai penutup. Pesan apa nih? Pesan-pesan singkat aja. Jadi kalau misalnya pengen kayak Bang Mugia terus kayak gimana? Pesan gue sih tetap jadi diri kalian sendiri. Oke. Tetap jadi manusia yang memanusiakan manusia. Keren. Jangan pandang manusia dari profesi, dari looks, dari cover. Benar. Coba lebih terbuka lagi, jangan termakan sama mindset orang Indonesia seperti apa. Coba kalian lebih banyak main, lebih gaul, lebih bahagia. Jadi kalian nggak nettingan, kalian nggak suzon. Intinya kalian punya banyak poin kebahagiaan ketika kalian berpikir positif terhadap seseorang atau terhadap sesuatu hal. Itu yang bikin kalian menjadi lebih baik. Betul, keren. Kalau untuk dari Bang Dwi kayak kelihatannya ngantuk. Jangan ngantuk. Satu pesan nih terakhir kamu ngantuk. Siap. Nggak ngantuk. Pesan-pesannya untuk rekan-rekan di luar kota di sana atau di dalam kota di sini. Oke. Intinya kita lebih semangat lah untuk kedepannya. Kalau yang punya jiwa pengusaha lebih semangat lagi, dan Yang pemusik DJ harus kayak gimana? kalau iya untuk orang-orang yang suka musik juga ya digali lagi potensinya. Oke. Dan semangat terus untuk belajarnya. Oke. Terima kasih. Terima kasih.